Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta, yang telah menganugerahkan kepada manusia sebuah kemampuan yang luar biasa, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi. Komunikasi bukan sekedar pertukaran kata atau pesan, ia adalah nafas kehidupan, jembatan yang menghubungkan hati, pikiran, dan makna antar sesama manusia, bahkan antar makhluk di alam semesta. Dari gerak semut hingga peredaran planet, dari suara hati hingga gema dakwah, semua menunjukkan bahwa komunikasi adalah bahasa universal ciptaan Tuhan. Dalam dunia modern yang serba digital ini, komunikasi menjadi kekuatan yang tidak hanya menghubungkan manusia dengan manusia, tetapi juga manusia dengan pengetahuan, nilai, dan kesadaran global. Melalui komunikasi, kita belajar memahami perbedaan, menebar kebaikan, dan membangun harmoni, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Dalam seri konten edukasi ini, kita akan menelusuri keunikan dan kedahsyatan komunikasi, bagaimana ia membentuk peradaban, memengaruhi interaksi sosial, dan bahkan menjadi refleksi kebesaran Sang Pencipta. Selamat menyimak. Semoga tayangan ini menambah pemahaman kita bahwa komunikasi bukan sekedar ilmu, melainkan manifestasi dari kesadaran dan keajaiban kehidupan itu sendiri. Salam komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa dunia digital itu seperti cermin dari kehidupan nyata? Di sana kita tertawa, berdebat, bahkan terkadang tersinggung oleh komentar orang lain. Tapi apa yang sebenarnya mempengaruhi cara kita berinteraksi di dunia digital? Jawabannya ada, psikolog komunikasi. Seiring perkembangan teknologi, media sosial menjadi bagian dari hidup kita. Komunikasi kini tak lagi dibatasi ruang dan waktu. Namun, di balik kemudahan itu muncul masalah baru, yaitu hoaks, ujaran kebencian, dan menaruh empati antar pengguna. Fenomena ini menunjukkan pentingnya memahami psikolog komunikasi, bagaimana emosi, persepsi, motivasi, dan identitas diri seorang berpengaruh dalam cara mereka berkomunikasi di ruang digital. Menurut teori yang dikemukakan oleh Goods dan Kin pada tahun 2003, komunikasi yang efektif membutuhkan kesadaran psikologis terhadap perbedaan budaya dan persepsi antar individu. Di dunia digital, hal ini berarti kita perlu memahami perasaan dan cara berpikir pengguna lain. Itulah yang disebut empati digital. Hasil penelitian orang-orang menunjukkan bahwa persepsi positif terhadap komunikasi digital bisa menumbuhkan perilaku prososial seperti membantu, mendukung, dan menghargai orang lain secara online. Sebaliknya, emosi negatif seperti marah atau iri sering memicu penyebaran kebencian atau berita palsu yang terus menyebar. Setiap orang mempunyai motivasi berbeda di media sosial. Ada yang ingin berbagi informasi, mencari pengakuan, atau membangun citra diri identitas digital. Inilah yang akhirnya membentuk cara seorang berinteraksi. Kalau identitas digital positif, maka komunikasi yang tercipta pun akan sehat dan membangun. Jadi, psikologi komunikasi bukan sekadar teori, tapi kunci untuk membangun dunia digital yang lebih baik. Mari gunakan empati, kendali emosi, dan jadikan media sosial sebagai teman berbagi kebaikan. Bijak berkomunikasi cerdas
bersosialisasi dan jadian bagian dari masyarakat digital yang beretika. Saya Ahmad Messi Wasil Zulmam dari kelas E3 Prodi Ilmu Komunikasi, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, telah menjelaskan artikel yang saya bikin dengan sebisanya. Jadilah dan inilah pentingnya memahami psikologi komunikasi dalam membentuk perilaku sosial masyarakat kita. Sekali lagi, bila ada salah kata yang saya ucapkan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai jumpa.